Halo anak-anak, selamat sore. Baik anak-anak, pada sore hari ini kita akan belajar tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran ini bertujuan untuk mempersiapkan pembelajaran pada besok hari. Nah, apakah anak-anak sudah siap untuk mempersiapkan pembelajaran esok hari? Baik, literasi pada sore hari ini kita akan membahas tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk apa ya kita belajar tentang gaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, tentunya supaya anak-anak dapat mengidentifikasi gaya yang terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau kegiatan yang biasa anak-anak lakukan. Nah, sekarang anak-anak coba perhatikan gambar yang ada di layar ini. Apa yang anak-anak lihat? Ya, anak-anak melihat ada gambar seorang anak sedang membersihkan sampah yang ada di kebun. Kita bisa melihat ada banyak sekali sampah di sini ya. Ada dedaunan kering, ada bungkus susu. Nah, anak ini berusaha untuk membersihkannya dengan cara apa? Ya, dengan cara menyapunya. Nah, sekarang anak-anak, coba menurut kalian, apakah ada hubungannya kegiatan menyapu dengan gaya? Coba, kalau kalian memperhatikan, pasti kegiatan yang dilakukan anak yang ada di layar ini sudah biasa kalian lakukan. Ketika kalian membantu mama atau nenek atau tante atau ayah ketika membersihkan halaman rumah mungkin kalian tentunya sudah sering menyapu. Nah, kegiatan tersebut menurut kalian apakah ada hubungannya dengan gaya? Coba dipikirkan dahulu ya. Baik anak-anak, apakah kalian tahu kalau menyapu itu memerlukan gaya? Betul ya tadi ya, anak-anak mencoba memikirkan bahwa kegiatan menyapu ternyata memerlukan gaya atau berhubungan dengan gaya. Nah, coba diperhatikan. Sampah-sampah yang berserakan ini akan bersih karena adanya gaya saat anak menggerakkan sapu. Tanpa adanya gaya, maka sampah-sampah ini tidak akan hilang dan tentunya mengganggu pemandangan karena kebun atau halaman terlihat kotor. Jadi, kegiatan menyapu ini ada hubungannya gaya, yaitu ketika kita menggerakkan sapu, nah disitulah ada gaya yang dapat membersihkan sampah-sampah sehingga kebun atau halaman terlihat indah, bersih, begitu ya. Nah, sekarang coba diingat-ingat kembali kegiatan yang sering anak-anak lakukan. Apakah juga memerlukan gaya atau ada hubungannya dengan gaya? Nah, diingat-ingat ya. Nanti kita bahas pada pertemuan besok ketika pembelajaran di kelas.
Baik, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar. Wah, tadi mejanya ada di sebelah kanan, lalu bisa bergerak di sebelah kiri. Nah, sekarang Ibu akan bercerita. Eko ingin memindahkan atau menggeser meja yang awalnya di kanan, ingin digeser ke kiri. Nah, lalu meja tersebut supaya dapat bergeser atau berpindah ke kiri, apa yang harus dilakukan? Ya, mendorongnya supaya bisa bergerak. Oke, kalau gambar berikut, ada seorang anak perempuan, kita panggil saja Eka. Eka ingin mengambil air dari sumur. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, Eka menarik tali agar ember berisi air bisa ditarik ke atas dan kemudian airnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari seperti mencuci, terus juga untuk mandi, minum, dan semua kegiatan yang memerlukan air. Nah, dari gambar Eko yang mendorong meja dan juga Eka yang menarik ember untuk mendapatkan air, kedua anak tersebut menunjukkan bahwa Eko memberikan gaya pada meja dengan cara mendorongnya supaya meja dapat bergerak. Sedangkan Eka memberikan gaya pada tali yang terhubung pada ember untuk mendapatkan air supaya bisa digunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Begitu ya? Sudah jelas belum? Oke, kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita bantu untuk mencari solusi dari permasalahan yang anak ini alami ya. Nah, permasalahannya adalah Andi ingin sepedanya bergerak. Maka apa yang harus dilakukan Andi ya supaya sepedanya bisa bergerak? Ya, betul sekali. Andi harus memberikan gaya pada sepeda tersebut dengan cara apa? Mengayuh sepeda tersebut supaya sepedanya bisa jalan. Nah, seperti ini. Baik. Anak-anak, coba kita bantu kedua anak ini untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami. Baik, ceritanya Tono dan Dini ingin belajar kelompok mengerjakan tugas. Tono akan mengerjakan tugas di rumah Dini. Nah, sesampainya di depan rumah Dini, Tono mengetuk pintu dan Dini akan membuka pintu. Lalu bagaimana cara membuka pintunya? Apa yang harus dilakukan supaya pintunya terbuka? Ya, Dini harus memberikan gaya pada pintu supaya pintu dapat terbuka. Ya, kalau Dini diam saja, apakah pintu juga akan terbuka? Tentu tidak ya. Jadi Dini harus memberikan gaya. Nah, anak-anak, sebenarnya kegiatan yang memerlukan gaya ini sering anak-anak lakukan. Hanya mungkin kita tidak sadar bahwa kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ini memerlukan gaya.
Betul atau tidak? Iya. Baik, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh pemanfaatan gaya. Baik, kita perhatikan ya gambar ini. Nah, contoh lain pemanfaatan gaya adalah ketika ada mobil mogok tidak bisa jalan. Nah, kita bisa memberikan gaya dengan cara mendorongnya supaya mobil tersebut dapat bergerak. Gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ketika anak-anak bermain sepak bola. Nah, kegiatan bermain sepak bola ini juga memerlukan gaya. Tanpa gaya, bola tidak akan bisa tertendang, tidak akan bisa bergerak. Gitu ya. Baik, selanjutnya adalah bermain pelosotan. Ya, ternyata ketika bermain juga membutuhkan gaya. Meskipun hanya duduk, nah tanpa kita bergerak supaya bisa merosot, nah kita tidak bisa bermain ya, tidak bisa bermain perosotan kalau tidak ada gaya. Nah, gitu ya anak-anak. Baik, sekarang dari hasil belajar kita di sore hari ini, coba anak-anak temukan beberapa aktivitas yang sering anak-anak lakukan dalam kesehariannya, tentunya tentang kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan gaya. Lalu besok kita akan pelajari lebih dalam lagi dan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan tentang gaya. Selamat belajar!